wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluk. Ngoten nggih? Wa kalamuhu qatimun kasairi sifatihi. Li annahu krana satemene Allah subhanahu halimau luhur Allah iku mubayyinun dat kang jelasake gawe jelas li jami'il makhluqati maring sekabehane makhluk fid dzati dalam dzate Allah wasifati lan sifati Allah wal af'ali lan penggaweane Allah subhanahu kelawan nggih ampun hale nggih kelawan maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah amma sangka perkara yaqulu kang ngucap ing ma sapa adzalimuna wong kang padha zalim uluwan hale maha luhur sapa Allah kabiron tur maha agung sapa Allah. Dadi ngeten para jamaah, zat Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah itu menjelaskan akan kebesaran Allah, akan adanya Allah, akan eksistensi Allah, akan kebesaran Allah. Maka kalau kita ingin dekat dengan Allah, ingin mengetahui diri kita, yang nanti kita akan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang mengetahui dirinya maka dia akan mengetahui Tuhannya. Kalau dalam bahasa Pak Tris nyuwiji, kalau dalam bahasa Siti Jenar manenggaling kawula Gusti, kita menerapkan sifat al-ahad Allah itu dengan dua cara. Yang pertama, kita memahami Al-Quran. Dengan Al-Quran kita bisa komunikasi, curhat, WA-an, SMS-an, dengan Allah. Maka Quran itu tidak cukup dibaca, tapi langkah berikutnya harus dipahami. Membaca Al-Quran pahala, menyimak Al-Quran pahala, bahkan masih belajar belum benar membaca juga pahala. Tapi jangan hanya berhenti di situ, langkah berikutnya adalah memahami. Setelah memahami, Pak Didik bilang, kan sudah ada terjemahan, tafsir pun sudah diterjemahkan. Oke, kita pakai cara yang instan, yang sudah ada, tapi kita harus hati-hati karena di dunia maya banyak pesan sponsor, banyak titipan itu? Ya, iklan-iklan yang membawa opini kita, dia membawa opini kita untuk mengikuti mereka. Maka tek-tek yang sudah jadi, yang tidak dikeluarkan dari pemerintah, yang sudah ditasih itu kita harus hati-hati. Maka orang kadang merasa benar sendiri, merasa pinter dadaan karena dia belajar dari terjemahan atau membaca dari Google. Syekh Google itulah yang menjadikan dia pinter dadaan. Nah, ini yang berbahaya. Karena di Syekh Google itu banyak pesan-pesan sponsor yang menggiring opini kita untuk mengikuti mereka. Nah, maka kita yang paling aman mengikuti kitab-kitab, buku-buku yang sudah disahkan oleh Kementerian. Kemarin saya 3 hari di Diklat di Jakarta, di Pusdiklat, yang namanya sekarang bukan Pusdiklat lagi, tapi Badan Moderasi Beragama dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. Di antaranya bicara bagaimana proses dan ketentuan sebuah teks di Indonesia ini, di Kementerian Agama ini dicetak hingga keluar namanya layak terbit dan layak sah digunakan, termasuk buku yang dipakai di madrasah. Ngerti nggih? Itu. Lah, setelah dipahami dengan benar, kita tidak hanya cukup dengan terjemahan tadi Pak Tris. Nanti kalau ada kesempatan, dulu saya pernah ingat Pak Amin dan Pak Rois ngendikan, ayo kita sharing lah di hari tertentu, sing pinter sudah tahu nanti gantian, kita
selangkah lebih maju dalam rangka meningkatkan keimanan, yaitu meningkatkan pemahaman Al-Quran. Ayo kita seperti rumus Pak Maskur matematika, tidak perlu menghafal titen tapi bisa. Ya, nanti panjenengan akan kita ajak ke sana. Setelah itu adalah Al-Quran, setelah dipahami apa? Diamalkan. Disitulah nanti kita bisa komunikasi, curhat, chattingan dengan Allah. Ngerti nggih? Nah, itulah namanya meningkatkan keimanan dengan melalui ayat Qur'aniyah. Nah, terkait dengan zat dan sifat dan perbuatan Allah yang nanti tercipta namanya makhluk, maka kita akan belajar dengan fenomena yang ada di alam ini, namanya ayat kauniyah. Kaun artinya alam. Berarti kita akan dekat dengan Allah, kita akan cerdas, kita akan peka, kita akan pintar belajar dari fenomena yang ada ini. Bukankah di Quran dikatakan afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai dan seterusnya. Itu kan ayat-ayat kauniyah yang menciptakan tentang ilmu IPA itu. Nah, hingga Pak Amin bisa membuat kincir, gitu. Pak Habibie bisa buat pesawat terbang karena apa? Wa ilas sama ikai farufi'at. Belajarnya di sana. Ya, itu Bapak Ibu. Lah, ini terkait dengan apa yang dimaksud dengan itu. Maka kita tidak cukup hanya muter tasbih baca Bu Sri Haryati, Bu Sepuh Sri Wahyuni ya, Bu senior ya Sri Wahyuni. Loro-lorone ya Allah jejer di sana ya. Muter tasbih itu akan mengedepankan kita berzikir ansih itu akan mencerdaskan kita spiritual saja. Jadi nanti akan menjadikan itu cerdas spiritual, tapi lebih fokus kepada ibadah yang ritual. Maka kita harus juga belajar dengan fenomena yang lain, sehingga kita nanti juga cerdas emosional dan cerdas apalagi yang satu spiritual, emosional dan ali. Ayo nggih. Jadi kadang kita itu emosi kita tidak bisa terkontrol karena kita kecerdasannya hanya spiritual. Maka kita jangan heran kalau ada orang yang sergap sholat tapi saya maksiat, atau sergap sholat tapi masih tidak peka dengan orang lain. Kesolehannya ya pribadi, tidak sampai kesolehan sosialnya muncul, hingga dia tidak bisa menjadi sholatnya itu tidak bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, yang menjadi buah sholat itu karena dia hanya mengasah kecerdasan kesolehan pribadi, cara bahasa Pak Bikin dan Bu Farida pas kuliah di S2, tapi kesolehan sosialnya tidak dibangun. Ngerti nggih? Oke. Jadi jenengan kayak sholat terus kok yo karo wong yo ora peduli, karena dia kesolehan sosialnya tidak dibangun. Padahal itu orang masuk surga itu harus kedua kesolehan tadi. Kesolehan pribadi tidak menjamin masuk surga. Bahkan atau masuk surga tapi belum sempurna. Bahkan kesolehan sosial aja bisa menjadikan orang masuk surga. Apalagi kita soleh pribadi dan sosial. Kita ingat kisah apa dulu? Wanita tunasusila yang menolong apa Pak Amin? Anjing. Itu kan kesolehan sosial yang dibangun, hingga menjadikan dia masuk surga karena rasa syukurnya dan doanya anjing untuk dia. Ngerti nggih? Oke, lanjutkan yuk. Mana tadi? Lali aku. Lulu. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah utawi maknane artine asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iku anta lama yen toh ngerti sira. Ngerteni sira. Kula tak gawe makna sing ringkes-ringkes iki. Ini ada beberapa guru yang kreatif luar biasa, motokopi kitab sing wis jenggote dawa. Jadi aku nak lali salah ketok. Gitu. Risi ulah lagi di sisan iki. Ya. Jadi kabeh. Tapi ingat, orang maknani itu versinya beda-beda. Sebagai contoh gini. Ada kata gini misalnya,
ada kalimat gini misalnya, aduh, dalam bahasa Arab itu sama dengan bahasa Indonesia, Bu Sri Wayuni, ada kedudukan kata dalam kalimat. Kata nggih? Lah kalau kedudukan kata itu harus dibaca ketika dimanani perkedudukan. Misalnya gini, afa muga-muga ngapura ka ing sira sapa Allah Gusti Allah. Nah, itu yang tepat karena menjelaskan perkedudukan kata. Tapi ada ulama yang membaca gini, afaka muga-muga ngapura ing sira sapa Allah Gusti Allah. Sama kedudukannya tapi penekanannya beda. Jadi afaka muga-muga ngapura ing sira sapa Allah Gusti Allah dengan afa muga-muga ngapura ka ing sira sapa Allah Gusti Allah. Itu cara tangkapannya sudah berbeda. Ngerti nggih? Maka maksud saya ketika saya beda dengan ada yang ditulisan ya jangan kaget. Mungkin saya salah atau saya yang kedua pakai cara yang pendek-pendek. Cara mengesai itu dengan tulisan yang pendek. Ngerti nggih? Wa taqida lan ngiyakini sira. Nah niku sapa sira misalnya. Wa tasaddaq wa tusaddiqa lan benerake sapa sira. Wa tu'mina lan ngimani sapa sira. Anna sayyidana ing sak temene bendoro kita. Mungkin ana sapa sira berarti fiil dan fa'il. Maka ini anna sayyidana ing sak temene bendoro kita. Wa nabiyana lan nabi kita Muhammad ibn Abdillah hiya Muhammad ibna Abdillah putra lanange Abdullah ibni Abdul Muthalib bin Abi Thalib anak lanange paham ya nggih bin Hasim bin Abdi Manaf al-Quraisyiyah kang bangsa Quraisy. Nah, wong Arab niku ampun kaget karo ibu bapak. Wong Arab itu ketika membacakan nasabnya itu sampai Rasulullah yang nasab Rasulullah dia apal. Jenengan kalau pengajian Habib-Habib itu menceritakan Habib Umar bin siapa kan apa? Itu di samping diberi Allah tamamud dhabti, cerdasan ingatan yang kuat. Tapi memang orang Arab itu punya tradisi diberi Allah kelebihan kuat ingatannya. Maka belajar di Timur Tengah kalau ada saudara panjenengan mesti di sana metode drill menghafal itu masih. Karena orang Arab itu memang kuat ingatannya. Di samping Allah memberi fadl, orang Arab itu 10 tahun hafal Quran sejak dulu biasa. Sekarang orang kita 6 tahun hafal Quran banyak, betul nggak? Gitu. Dulu dianggap luar biasa. Imam Syafi'i 10 tahun sudah hafal apa itu? Kitab Muwatta itu ya. 15 tahun sudah hafal Al-Quran. Saat kita kecil belajar itu wah hebat sekali. Ya memang Allah memberikan Imam Syafi'i kehebatan, betul? Itu kelebihan di sana diberi Allah. Tapi memang orang Timur Tengah diberi Allah itu kuat ingatan secara umum. Sekarang di negara kita di Yambu Kudus 6 tahun apa Quran itu sudah banyak, sudah hal yang biasa. Ngaten nggih. Dan ini maka jenengan kita harus nggak boleh gumunan. Semuanya dikembalikan pada Allah, boleh kagum pada orang yang hebat alim tapi kembalikan kepada Allah. Jenengan kan misalnya Pak Amin bisa ceritake sampai nasabe Nabi Adam menjenengan kan wah Pak Amin wah, Pak Amin luar biasa kan gitu. Padahal dia orang Arab memang diberi kelebihan itu. Ngaten nggih. Sepenting di Arab tenan ojo sing ora pati ngenah. Nah Pak Didi wong Arab jenggoten beran ning ya Arab tenan. Ojo sing ora pati ngenah aja. Lanjut. Sholat muga-muga paring tambah rahmat takdim. Sholat itu artinya rahmat ya. Sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi nabiyina atau sayyidina Muhammad wassalama lan tambahi keselamatan. Iku Abdullahi ayhuwa
utawi Muhammad iku Abdullahi kawulane Allah wa rasuluhu lan rasuli Allah ila jami'il khalqi maring sekabehane makhluk. Mohon matur. Jadi para jamaah, ketika kita bersyahadat dan syahadat kita itu benar-benar bisa menjadi tiket kita untuk masuk surga. Seperti kata Rasulullah, barang siapa yang akhir hayatnya itu dia terucap dalam hati dan lisannya kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ketika syahadat kita itu ketika dengan Allah, jadi kemarin ketika baca la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, hatinya bersaksi, ya Allah boten enten pangeran sak donya niki sak isi jagat sing wajib kula sembah, sing wajib kula bla 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 kejawi panjenengan Gusti. Ngaten nggih, niku atine meyakinkan gitu. Jadi ngerteni maksude, ngeyakini terus benerake, terus mengimani. Ngaten nggih? Dan kula bersaksi, ya Allah, pilih Nabi Muhammad niku saestu kawula lan utusane panjenengan ingkang kula ngertosi, sing kula yakini, sing kula benerke, sing kula imani Gusti. Kadah sampai segitu. Dan ini diimplementasikan dalam sikap dan perbuatan, bukan hanya di lisan dan di hati. Ngaten nggih? Iman itu kan al-iman huwa tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu diyakini dalam hati, diikrarkan dengan ucapan dan dibuktikan dengan perbuatan. Kalau kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti ya lesane, atine juga perbuatane. Ngaten nggih? Ya itu baru nanti kita menjadi orang yang punya tiket masuk surga. Tapi perlu diketahui bahwa kita kepada teman-teman ketika dakwah harus bertahap. Kalau wong sing kelasnya tonggone Pak Tris yang saya keliling ke sana itu Pak Tris, ketika saya makan itu kadang saya keliling Pak Tris, cari teman, ingin tahu sekitar ini, saya makan keliling sana, diantar. Oh kok banyak gereja, banyak orang-orang yang seperti ini, gitu kan? Saya tahu di sini. Saya hampir semuanya ini. Belimbing dulu nggak berani, sekarang saya dari sini atau dari Semarang lewat Belimbing sekarang ngacir saya. Ya, ngacir semuanya. Bu Wali kalah aku sih, Bu Umi kalah aku sih. Ya. Saya sudah tahu semuanya. Sing urung dalan sing ngene Pak Toin niki kita sortol ngalor iki lho. Apa niku Pak? Sing medun niku to Pak? Nggih. Nggih, sing dereng ngene Mbah. Sing dereng, nggih, sing dereng lewat niku. Lanjut gede nggih. Ngoten Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Lanjut nggih. Aku arep ngomong apa lali mah. Mbon nggih. Jadi itu cara kita untuk menuju surga seperti itu. Nah ke tempatnya Pak Tris yang abangan atau bahasanya Pak Tris masih awam nggih. Itu dakwah harus bertahap. Mereka bersahadat gelem salat ora kita ngarang-arang, wis kuwi lakoni, rasa putus asa. Aku saya maksiat Pak, ora masalah. Sepenting kowe salat sik. Nah, insyaallah dan bilang, kalau kamu menjaga kalimat tauhid la ilaha illallah, kamu nanti mesti punya tiket mlebu swarga. Aja ngono, harus ngono, aja denganake. Kowe urung iso mlebu, kudu kowe ngene-ngene kaya nggane gitu. Ya jangan, ada tahapan kita untuk berdakwah memasukkan kepada mereka. Rasulullah dulu pernah toh ketika orang mau masuk Islam dia bertanya, "Ya Rasulullah, tapi kula tasih maksiat, zina, mencuri, minum-minuman. Kula bersahadat masuk Islam dereng wantun." Ora apa-apa kowe, kan ngaten intine nggih, melakukan itu sing penting kowe syaratnya satu, enggak boleh bohong. Kamu melebu Islam dengan melakukan maksiat itu kamu belum bisa ninggalkan, enggak apa-apa, tapi syaratnya kowe ojo bohong. Apa dalam sejarah itu dikatakan ketika mau minum, loh aku kok minum? Padahal ini dilarang agama Islam. Kalau ditanya Rasulullah, saya tidak bilang minum, kan saya bohong. Akhirnya jadi minum enggak? Tidak. Itulah metode Rasulullah. Jadi dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, tapi enten ibu namanya mau'izah hasanah.
Nten nggih, lanjut sithik. Wa an wulida den lahirake sapa Muhammad, Nabi Muhammad bi Makkah ing dalem kota Makkah. Wa bu Isa lan den utus sapa Nabi Muhammad biya ing dalem Makkah. Jadi Nabi Muhammad mun kertos. Jadi Nabi Muhammad iku abduhu wa rasuluh. Maka Pak Didi harus tahu bahwa Nabi Muhammad itu seorang manusia sebagai Abdullah, tapi satu sisi sebagai Rasulullah. Jadi ada dua predikat, ada dua apa ya? Two in one. Jadi maka Rasulullah ketika itu dia punya sifat kemanusiaan juga, salah, gitu dan lain. Tapi satu sisi ketika dia salah, dia ada sifat Rasulullah. Maka maksum dia dijaga karena langsung diampuni oleh Allah. Ngerti nggih? Itu. Ah, itu. Dan ketika Rasulullah salah pun itu langsung di ngapura Allah karena diberi sifat maksum. Kita tidak punya. Maksum itu terus atau salah enggak. Salah karena dia sebagai sifat kemanusiaannya Abdullah. Dimaksum, dimakfu, di ngapura Allah karena dia sebagai Rasulullah yang diberi predikat maksum. Maksudnya terjaga dari dosa. Bukannya tidak pernah dosa, ya dosa, tapi diampuni langsung oleh Allah. Seperti contoh ini, Rasulullah itu ketika perang Uhud kan kalah. Guru sejarah siapa ini? Aku lali guru sejarah ini. Salah karena strateginya yang salah, karena saat itu orang munafik orang muslim itu terkecoh dengan strategi mereka, ya kan? Kita Uhud kalah ya, harus ya. Karena orang-orang kafir menggunakan strategi yaitu apa? Menyebar harta yang menjadikan kita orang-orang muslim apa? Tertipu, Pak Amin ya. Tamak dengan harta itu. Kalau mereka ngikuti kata Rasulullah, maka tidak akan kalah kita. Dan ketika Rasulullah salah itu, kata ini Mbak Khoriyah mana ini? Ketika salah nanti saya diingatkan. Allah dalam kitab surat Taubat ayat 43 berfirman, "Afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaku wa ta'lamal kadzibin." Jadi sebelum Rasulullah minta maaf itu sudah Allah memaafkan. Afa muga-muga ngapura sapa Gusti Allah angka sangka sira. Sebelum minta maaf sudah Allah memaafkan. Itu loh. Itu sifat luar biasanya Allah untuk para rasul. Kalau kita harus minta maaf, maka kita harus taubat. Kalau Rasul tidak perlu taubat. Betul Pak Imam nggih? Nggih. Lanjutkan yuk. Sedenggas di Pak Amin. Wa hajara lan hijrah sapa Nabi Muhammad ilal Madinati maring Madinah. Wis hafal kabeh iki. Wa tufina lan den sareake sapa Nabi Muhammad fiha ing dalem al Madinah. Maka lair ning Mekah, sedone ning Madinah. Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah. Kan ta nggih? Dina Isnin 12 Maulud taun gajah. Ingkang Ibu Siti Aminah, gitu. Ingkang Romo. Dan seterusnya sampai beliau dimakamkan di Madinah, gitu. Yes. Wa annahu lan satemene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sodikun, wong kang bener fi jami ima ing dalem sekabehane perkara akhbaro kang paring kabar sapa Nabi Muhammad bihi ing ma kelawan ma ya kena mane mata dia. Jadi ba huruf jir ba itu maknanya macam-macam. Bil basta'in addi. Ati artinya makna takdiyah itu bahasa Indonesia cara Busri itu yang membutuhkan subjek Busri, transitif atau intransitif Busri?
Yang membutuhkan objek itu namanya transitif atau intransitif? Transitif. Nah, tak muta'adiyun namanya kalimat kata kerjanya transitif. Kata bersering ya. Nah, ini bihi ing atau bihi mentimu, bihi ing ma. Famin dalika mongko sangka mengkono, mongko iku sangka mengkono apa ki? Ma akhbaro adzabul qabri utawi siksa kubur. Wa naimuhu lan nikmat al qabri. Wa su'alul malakaini lan pitakon malaikat mungkar nakir. Malaikat loro nggih, sore ana Ustaz nggih. Lan pitakone malaikat loro, mungkarin hiyo malaikat mungkar, wa nakirin lan malaikat nakir. Wal ba'su lan tangi saka kubur. Wal hasru lan den kumpulake ing ora-ora mahsyar. Wal qiyamatu lan dina kiamat. Wal hisabu lan itungane amal. Wasawabu lan ganjaran. Wal adzabu lan siksa. Wah iki beneran karena Pak Guru cepet-cepet nggih. Wal mizanu lan timbangane amal. Wan naru lan neraka. Wasiratu lan waq siratal mustaqim. Wal khaudu lan telagone Kanjeng Nabi. Telagone Kanjeng Nabi namanya apa Bu? Telaga Kausar. Wasyafa'atu lan syafa'ah. Wal jannatu lan swarga. Wal khuludu lan langgeng ing swarga. Jadi nanti kekal abadi di akhirat kita di surga nggih. War ru'yatu lan mirsani lillahi maring Allah subhanahu hale kenong hale maulur Allah karena menceritakan keadaan Allah wa ta'ala lan hale mauluhur sapa Allah waruh Allah wau fil jannati ing dalem swarga wa antumina lan yen toh iman sapa sira bimalaikatihi bimalaikatillahi kelawan malaikate Allah atau ing malaikate Allah kan. Karena baknya bak takdiyah, lit takdiyah. Wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah. Wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah. Wa bil qadari lan qadare Allah, keputusane Allah. Khairihi hiyo baguse qadar wa syarrihi lan olone qadar wa annahu lan satemene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku khotamun nabiyina pungkasane para nabi. Nah para rasa dikai pira-pira nggih. Wa sayyidu waladi Adam lan bendorone anak Adam ajma'ina hale sekabehane. Jadi ingatan Bapak Ibu, sak sampunipun kula panjenengan iman kalih Allah kalih Rasulullah, kudu percaya apapun yang datang dari Rasulullah. Alama akhbaru bihi. Karena apapun yang keluar dari Rasulullah, apapun wujudnya, itu adalah wahyu dari Allah. Bu Khairiyah benar gak ini? Surat apa itu Bu Khairiyah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Rasulullah itu bukan karena hawa nafsu, tapi semuanya karena wahyu dari Allah semata. Ngerti nggih? Jadi, lah beritanya Rasulullah itu tentang apa? Tentang siksa kubur. Percaya? Nah ya, wis dinyanyikan karo Ida Laila apa Bu Sri? Ayo Ibu Ida Laila siksa kubur. Entang tubuh tubuhnya, hancur lebur tubuhnya, serta Bu Mamudah biasanya iso ini. Ya, karena dan ayo pamin pakai mie pamin. Bumi dan terbang
api. Terus insan yang berdosa. Niku namanya siksa kubur. Percaya? Ada? Percaya. Kebalikannya wanamu, nikmat kubur. Percaya? Ya, sesuai dengan amal kita. Maka ahli kubur itu sampai hari ini belum ada di surga dan di neraka. Semuanya masih di alam kubur. Alam kubur itu beda dengan kuburan. Kalau kuburan sing ngono patoke niku, nah alam kubur itu ghaib. Wajib diimani. Di alam kubur ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Betul? Maka orang di alam kubur itu masih sah dan bisa menerima transferan pahala dari kita, termasuk doa untuk biar dia diringankan dari siksa kubur. Ngaten nggih? Dan seterusnya. Niku harus kita yakini. Sudah tadi nggak usah dijelaskan, intinya Bapak Ibu, nak kula panjenengan sampun kapundhut niku akan masuk di alam kubur selamanya sampai datang hari kiamat. Ngaten nggih? Kalau kita dikubur dapat nikmat kubur, berarti kuburan kita seperti raudhatam miryadil jinnah, taman surga, wis taman itu wis kayaknya swarga. Tapi kalau kita dapat siksa kubur, raudhat hufratan min hufarin niron, terhimpit oleh apa tadi? Musri bumi. Ya itu. Nah, ketika kiamat datang, baru orang nanti muncul proses yang namanya yaumul ba'as. Dibangkitkan semuanya. Setelah dibangkitkan, proses berikutnya apa? Yuk di akidah itu, guru akidah Pak bikin. Dikumpulkan di mahsyar. Ya namanya yaumul hasyar tadi. Setelah dikumpulkan, matahari itu tingginya sesuai dengan amal ibadah kita. Ana sing ngarani sakil, ana sing ngarani sing wong-wong nak do kinangan kae. Ya sakilan, panas tidaknya tergantung amal kita. Setelah itu, setelah di mahsyar, gimana itu? Terus belum Pak. Yo terus di yaumul hisab, ditimbang amale. Tadi timbang abot eleke berarti alamat. Betul nggih? Tapi Rasulullah pernah bersabda, kita hakikatnya dari saya tadi bangun tidur sampai sekarang tuh saya bisa menghitung loh. Aku ki akeh apike po akeh Allah ning ibadahe. Bu Jumiatun bisa menghitung hari ini. Bu Jumiatun coba dari bangun tidur sampai sekarang pahalane karo dosane kira-kira akeh endi? Nah, itu namanya kita sudah bisa menghisap diri kita sendiri, betul? Gitu. Kata Rasulullah, barang siapa kok di akhirat besok dihisap yang kedua, berarti alamat yang tidak baik. Karena kita sudah bisa menghitung. Aku ki umur saya 47 kan. Aku bisa menghitung. Aku ki selama 47 tahun ini apike karo Allahne, ibadahe karo maksiate akeh ndi. Bisa membayangkan saya, betul nggak? Kok besok saya di akhirat kok dihisap lagi, berarti alamat gak baik. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang dihisap yang kedua nanti, berarti dia alamat ada bayangan neraka yang akan dicicipi di depannya. Semoga kita tidak dihisap yang kedua kali. Maka sekarang hasibu qoblaan tuhasabu, introspeksi, mawas diri kita dulu sebelum koreksi orang lain. Jadi ketika kita mau ngucap orang lain terkait diri kita, ojo sik terucap. Takoki sik atine, ya Allah, ki aku sing asli sing salah apa sing bener to ki ya Allah. Ngoten nggih? Meskipun kita salah, meskipun kita bener, kita pun tidak boleh menyalahkan orang. Apalagi kita salah masih nyalahkan orang. Itu kata Rasulullah. So ben ora dihisab yang kedua. Nang dunya klino ngisapi wong, ngitungi wong, so ditung Gusti Allah kok. Ngoten nggih. Nggih, terus nggih. Bu Umi kok ngitungi aku terus, niti-niti aku terus, selalu mencari kesalahan saya terus. Bu Umi kan ngitungi awake wong terus. Lupa menghitung dirinya sendiri. Berarti alamat besok di sana akan dihisab yang kedua. Naudzubillah min dzalik. Terus sama dihisab terus selesai,
Kalau Pak Amin abot APE terus mlebu swarga? Belum. Masih mizan, yaumul mizan. Sing APE Bu Ida fikih atau apa? Bu Ida fikih. Ya, akidah Pak bikin sama siapa? Akidah Pak bikin Bu Mila. Ya, Bu Hani. Ya, Bu Hani Aten toh. Nanti ingatkan kalau salah nggih. Jadi setelah Bu Hani Aten tuh amal apa-apa ora termlebu swarga, masih mizan. Tadi dihitung dulu ya. Di kelompok-kelompok misalnya milih dikisap tuh carane wong tuku jeruk nilai iki sing apik, iki sing elek, iki sing apik, sing elek. Wis diwi-diwike. Akeh apike jeruke urung rampung isih ditimbang. Setelah ditimbang selesai, akeh apike, jalan berikutnya mana? Sirot. Ya, sirot itu di bawahnya apa? Neraka. Orang ke sirot itu juga macam-macam. Dalam kitab dikatakan ono sing sak kedip moto les tekan, ono sing kaya kilat, ono sing nunak-nunu sampai ono sing ngisot-ngisot. Ya, ono sing kejegur, ono sing lolos. Sing lolos di depannya itu surga, kalau jatuh bawahnya neraka. Naudzubillah min dzalik. Ngaten nggih. Maka yang terakhir, yang terpenting kita itu bisa nerima qadar takdir Allah. Apa yang terjadi pada diri kita itulah yang terbaik menurut Allah. Bu Umi suaminya meninggal, Bu Mamudah itu dua anak siji. Bu Mamudah janda, maaf ya. Maaf gak apa-apa Bu Ida. Bu Mamudah janda usia berapa Ibu? Ditinggal 30. Bu Mamudah ditinggal suami usia pinten? 43. Bu Mamudah 400 apa? Berapa? 207. Maksudnya ngeten lho Bu, kok tekan kono piye mau? Oh iya, berarti Bu Mamudah yang terbaik untuk Bu Mamudah dan keluarga ya suami diambil, meskipun menurut Bu Mamudah saat itu dan sampai sekarang belum menyatakan itu yang terbaik. Bu Umi yang ngono, ge seneng-senenge anake ge arep disekolahke, cara usahane ge memupuk ge mekar-mekare diambil. Bu Umi mesti merasakan dan yang lain ya. Karena di hadapan Bu Umi kalau Bu Mamudah berarti kesaratnya dhisik. Itu berarti yang terbaik itu takdir dan qadar Allah. Qada Allah ya seperti itu. Yang terbaik meskipun menurut kita tidak baik. Ngoten nggih? Kalau kita urip iso ngono, kita urip enak. Apa yang terjadi itulah yang terbaik menurut Allah. Maka kalau nggak bisa nerima ancaman Rasulullah, barang siapa yang tidak sabar akan qadaku, kata Allah dalam hadis qudsi, fal yatlub robban siwaya, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Ngaten nggih dalam hadis qudsi. Ngaten cukup jam 1 lebih kelamaan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nggak ada yang ditanyakan toh? Ada yang salah mau dibenarkan? Cukup. Ini tadi Bu Dila izin anaknya pilek Pak Kholis ya. Mbak Mita anaknya datang tidak ada yang ngomong. Absennya Pak Amin dulu dikeke masalah ya Lombon. Terus Bu Khairiyah nanti saya belkan Pak masuk boarding jamnya biar sore karena Bu Khairiyah harus hormati TPQ juga hormati dapur nggih. Tapi nggak boleh hormati kasur ya. Nah, kalau Bu Rini sebelum maghrib nggak boleh hormati kasur, hormati dapur. Nggih. Paham maksudnya lagi? Makaten semoga bermanfaat. Kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi yang ganjel di sela-sela pengajian karena tadi terlewatkan kecerdasan. Kecerdasan itu ada kecerdasan spiritual sudah, emosional sudah, yang ketiga itu intelektual Pak. Nah sekarang ada satu lagi Pak, kecerdasan buatan Pak. Robot Pak, robot terus apa itu namanya drone itu kecerdasan buatan Pak. Manifestasi apa itu hasil dari kecerdasan intelektual.
Ya, sebutannya kecerdasan buatan karena kadang diperintah. Nah, teman-teman sudah kita ikuti hari ini proses kita mengaji kitab Sulamut Taufik. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti, memahami, dan yang terpenting itu menambah keimanan kita sehingga kita nantinya bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Disampaikan pula sampai tadi ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauliyah. Saya suka Pak dengan ayat kauniyah Pak, dengan yang cantik-cantik saya suka. Ya, gitu. Amin, kali minta maaf karena mulainya jam 1 kurang seperempat lebih. Iya. Versinya menjadi lama ya. Karena jam 1 kurang seperempat kan kita baru mulai itu tadi. Ya. Agar jam 1 seperempat pas setengah jam tuh. Saya biasanya menyampaikan paling lambat juga 1:30 gitu Pak. Paling lambat selesai. Setengah jam. Ya. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga puasa kita hari ini bertambah manfaat dan nilainya. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.